Lahirnya Pancasila, cerita hebat di balik dasar negara kita. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elensia dari Universitas Terbuka jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0553300862. Video ini dibuat untuk tugas 1 Pancasila dengan tutor Rian Anggara SPD, GR, MPD. Kita sering mendengar Pancasila sebagai dasar negara, tapi tahukah kalian bagaimana Pancasila lahir? Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui perjuangan panjang para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tahun 1945. Dari sinilah nilai-nilai leluhur yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dirumuskan. Ceritanya dimulai pada awal tahun 1945. Saat itu Jepang yang sedang menjajah Indonesia mulai terdesak di Perang Dunia II. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang inilah para tokoh bangsa membahas dasar negara Indonesia merdeka. Beberapa tokoh besar menyampaikan usulnya. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Soepomo menekankan konsep negara kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sedangkan I.R. Soekarno pada 1 Juni 1945 berpidato dengan semangat membara dan mengusulkan 5 prinsip, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Pidato itu disambut meriah. Dari sinilah lahirlah istilah Pancasila yang berasal dari bahasa Sanskerta, artinya 5 dasar. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang beranggota tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lainnya. Pada 22 Juni 1945, mereka berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang berisi rumusan pertama dasar negara Indonesia. Namun, agar semua golongan merasa diterima, dilakukan perubahan pada kalimat pertama sila ketuhanan. Perubahan ini menunjukkan toleransi dan semangat persatuan. Supaya Pancasila bisa menjadi milik seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan agama, suku, atau golongan. Akhirnya, pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Pancasila secara resmi diterapkan sebagai dasar negara melalui Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Inilah momen bersejarah lahirnya Pancasila sebagai jantung ideologi bangsa kita. Dari seluruh proses itu, kita bisa melihat nilai-nilai leluhur Pancasila hidup nyata dalam tindakan para tokoh. Persatuan Indonesia, mereka bersatu meski berbeda suku dan agama. Musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil lewat dialog, bukan pertikaian. Toleransi dan gotong royong, mereka rela berkorban demi keutuhan bangsa. Inilah nilai-nilai yang membuat Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga pedoman moral bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita punya tugas penting menjaga api semangat Pancasila tetap menyala. Kita harus belajar dari para pendiri bangsa yang mampu bersatu meski berbeda pendapat. Artinya, di zaman sekarang kita juga harus bisa menghargai perbedaan, melawan hoaks dan menebarkan semangat gotong royong dan toleransi di dunia nyata maupun media sosial. Pancasila bukan sekedar dihafal, tapi dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Kalau kita semua menerapkannya, Indonesia akan terus maju dan damai.
Pancasila lahir dari persatuan dan hanya dengan persatuan pula Indonesia akan terus bertahan.